Perbaikan sarana prasarana sekolah, kemudian juga mengenai sekolah swasta dan lain-lain yang nanti akan kita follow up dengan Zoom meeting dengan kepala daerah. Sejak Anda bagaimana menyaksikan pernyataan resmi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah terkait dengan aturan atau kebijakan PPDB menjadi SPMB berikut ini oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian? Untuk teknisnya kami serahkan kepada Bapak Menteri Dikdasmen. Baik. Terima kasih. Pertama kami merasa sangat berbahagia. Ini Jumat berkah bagi kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, diterima langsung oleh Bapak Mendagri, Bapak Profesor Jenderal Polisi Tito Karnavian. Kami membicarakan pertama, beberapa saat ini kami sedang menyiapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru. Yang kemarin kita juga sudah menyelenggarakan uji publik atau konsultasi publik terkait dengan keterbacaan dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan rancangan peraturan menteri tersebut. Yang intinya kami menyampaikan bahwa substansi dari sistem penerimaan murid baru sudah disetujui oleh Pak Presiden dan juga sudah kami bicarakan dengan Menko PMK yang juga substansinya juga disetujui, tinggal bagaimana nanti teknis pelaksanaan dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami memang menyampaikan kepada Bapak Mendagri bahwa sehubungan dengan sistem yang sekarang sedang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta. Dan ternyata itu sudah ada di dalam peraturan Mendagri tahun 2023, sehingga nanti berdasarkan itu akan menjadi rujukan kami dalam konsideran peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan kemudian Pak Mendagri insya Allah juga akan menerbitkan surat edaran yang memperkuat apa yang sudah diatur di dalam peraturan Mendagri dan juga nanti juga kami tuangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Dan yang terakhir tentu saja terkait dengan bagaimana sistem ini bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, tentu kami berterima kasih komitmen dari Bapak Mendagri yang siap memberikan dukungan, terutama berkaitan dengan sosialisasi dan pelaksanaan teknis yang melibatkan para kepala daerah, termasuk di dalamnya Forkopimda di masing-masing kabupaten kota. Saya kira demikian dapat kami sampaikan, dan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Profesor Jenderal Polisi Tito Karnavian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin satu tambahkan, rekan-rekan mungkin mengetahui ya, kenapa koordinasi ini sangat penting antara Kementerian Dikdasmen dengan Kemendagri, karena dalam undang-undang itu ada pembagian urusan di mana untuk urusan TK, PAUD, TK, SD, SMP itu ditangani oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang untuk SMA ditangani oleh provinsi. Kecuali di Papua. Di Papua itu SMA pun itu ditangani oleh kabupaten kota karena memang besar dan jauhnya wilayah ya, luasnya wilayah. Nah, dari Bapak Menteri Dikdasmen tentu membuat kebijakan-kebijakan ya untuk berlaku secara nasional. Tadi termasuk sistem penerimaan murid baru, tapi nanti kan yang banyak melaksanakan itu adalah daerah karena tanggung jawab mereka tadi sesuai undang prinsip otonomi daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 yang direvisi sebelumnya ada banyak. Nah itu oleh karena itu kami Kemendagri mengakomodir dan juga akan memfasilitasi mendukung sepenuhnya kebijakan dari Bapak Menteri kepada agar daerah ini bisa melaksanakan, dan kami juga akan membantu untuk memonitor, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Menteri. Bapak-bapak, Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan pendek-pendek saja. Silakan ya. Saya Alia dari
apakah di dalamnya Kemendagri bakal terlibat dalam memberikan izin sekolah dan beserta kilometernya, lalu apakah nanti teknisnya bakal seperti yang sebelumnya mengenai radius kilometer, mungkin boleh dijelaskan? Radius Biar tadi. kami aja. Jadi kalau itu nanti biar kami yang menetapkan aturannya, dan Alia kemarin juga sudah mengikuti di uji publik, sehingga peraturan ada di kami, tapi nanti pelaksanaan memang ya akan melibatkan para pejabat di tingkat daerah. Kalau dari kami sudah clear, sudah jelas, mudah-mudahan di lapangan tidak ada permasalahan. Kami sudah ada skenario-skenario untuk penetapan domisili itu, termasuk yang juga kami sampaikan dengan Pak Mendagri tadi yang lintas provinsi, karena itu dimungkinkan untuk murid yang tinggal di kabupaten yang berbatasan dengan provinsi lain, itu memang sangat dimungkinkan dan sudah kami buat skema-skemanya bagaimana akomodasi dari domisili yang mungkin lintas kabupaten, tapi juga ada yang lintas provinsi. Sudah kami siapkan berbagai skenario-skenario teknisnya sehingga pelaksanaannya mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah. Satu lagi, terakhir. Ya, moga, Pak. Pak, perbedaan dari zonasi dan domisili ini ada bedanya apa, Pak? Perbedaan? Dari zonasi dengan domisili. Oh, ya begini. Jadi sekali lagi kami tidak lagi menggunakan term zonasi ya. Kami luruskan termnya itu adalah domisili. Nah, ada yang memang berbeda. Kalau SD itu masih sama dengan yang sebelumnya, tidak ada perubahan untuk SD. SMP itu yang berubah persentase masing-masing jalurnya. Jadi jalurnya kan ada 4, jalur domisili, jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi dan jalur mutasi. Untuk SMA itu kita pakai rayon yang itu lebih luas, tidak hanya dalam lingkup yang berkaitan dengan kecamatan, tapi sudah lingkup provinsi, sehingga mereka yang mengambil studi atau belajar jenjang SMA itu bisa mengambil di luar kabupatennya, tapi kita upayakan tetap dalam provinsinya. Tapi dalam hal di mana mereka tinggal di provinsi yang bersebelahan dengan provinsi lain, yang secara domisili lebih dekat, maka dimungkinkan mereka juga belajar di provinsi lain yang domisilinya memang lebih dekat. Kira-kira begitu. Itu ya. Terima kasih banyak. Ya. Oh, ada lagi. Terima kasih banyak. Satu lagi, Pak. Ya, terakhir. Silakan. Yang muda-muda ya. Ya, saya Rizky, Pak, dari Tempo. Izin, kan ada rencana dari Kemendikdasmen soal mengalihkan yang tidak lulus kan ke sekolah swasta, Pak, dan dibayarkan oleh Pemda. Dan itu juga beriringan dengan prioritas PIP ke sekolah swasta. Barangkali bisa dielaborasi teknisnya tuh alasan dan lain sebagainya gimana itu, Pak? Nah, kalau itu begini ya. Pertama, mereka yang belajar di swasta pun itu juga anak Indonesia. Ini penting ya. Jadi jangan ada pemahaman bahwa mereka yang berada di swasta ini tidak bagian dari anak Indonesia. Dan hak mereka juga dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, problemnya adalah daya tampung sekolah negeri ini terbatas. Karena daya tampung sekolah negeri terbatas, maka mereka tidak diterima di negeri. Kita berikan kesempatan untuk belajar di sekolah swasta. Nah, sekolah-sekolah swasta ini itu tentu saja memang sebagian ada yang biayanya lebih tinggi daripada sekolah negeri. Tapi ada juga swasta yang biayanya juga tidak selalu lebih tinggi daripada negeri. Nah, terkait dengan hal ini, mengapa kami berikan ruang untuk itu? Ternyata tadi sudah ada peraturan Mendagri yang menyebutkan bahwa sekolah swasta dapat dibantu oleh pemerintah. Jadi ini bukan kebijakan sama sekali baru ternyata, dan itu sudah tahun 2023. Jadi kalau kami buat kebijakan seperti itu, kami sudah ternyata didahului oleh Pak Mendagri ini kebijakannya. Ternyata beliau lebih top soal ini daripada kami, sehingga apa yang sudah diputuskan oleh Pak Mendagri nanti akan menjadi konsideran dalam kami membuat peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Gitu. Nanti kita akan cek dari Permendagri 2003 itu, kami Kemendagri akan melihat daerah-daerah mana saja yang sudah memberikan hibah atau bantuan kepada sekolah swasta. Dan kita juga pasti akan mempertimbangkan kemampuan fiskal mereka. Kalau kemampuan fiskal mereka kuat, sedang, ya sebetulnya bisa memberikan bantuan. Tapi kemudian tidak memberikan bantuan, ya kita akan mengumumkan ke publik juga. Teman-teman nanti media sampaikan ini daerah-daerah yang sudah memberikan bantuan.
ini yang tidak memberikan bantuan. Nanti dalam Zoom meeting berikut nanti kita akan sampaikan pada media juga. Ya. Sehingga publik bisa menilai kepada daerahnya perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-murid ya, bukan hanya yang negeri tapi juga yang swasta. Ya. Makasih. Begitu ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baru saja kita saksikan keterangan dari Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Muti dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait dengan koordinasi kebijakan baru yang akan dilakukan atau diberlakukan tahun ini soal PPDB berganti menjadi nama SPMB. Terima kasih.